Bisa dilihat, Pak Edi sedang mengarahkan kami untuk membuat vlog keseruan PKL di Jogja. Kita akan mengunjungi Museum Keraton dan Museum Sono Budoyo. Mau tahu keseruannya? Pantengin terus ya. Kita lagi ada di Keraton Yogyakarta. Pantengin terus perjalanan kita di sini. Stay tune. Stay tune. Baik, sebenarnya di sini kita sudah bersama Pak Edi selaku dosen pengampu mata kuliah museologi. Sebelumnya saya izin bertanya ya Pak, sebagai dosen museologi yang sudah beberapa kali mengunjungi tempat-tempat museum termasuk Keraton Yogyakarta ini, apa sih Pak yang hal yang menarik untuk direkomendasikan bagi kami sebagai mahasiswa baru yang baru pertama kali di sini? Baik, terima kasih kesempatannya. Ini kita patut bersyukur waktu ini kita bisa berkunjung ke keraton. Bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin belum pernah ke sini, itu bahwa Keraton Yogyakarta itu kan punya sejarah yang sangat penting, terutama kontribusinya terhadap apa itu terbentuknya negara ini kan. Dulu ketika merdeka itu kan menyediakan keraton untuk jadikan ibu kota dan biayanya itu ditopang oleh keraton, sehingga teman-teman mahasiswa boleh menyaksikan bagaimana sejarah keraton ini dari masa awal sampai dewasa ini. Jadi ketika masih aktif sampai sekarang menjadi simbol budaya, dan itu menjadi penting. Dan kenapa itu Jogja kemudian menjadi daerah istimewa, karena sebagai penguasa keraton Yogyakarta itu Sri Sultan itu sebagai gubernur sekaligus sebagai raja, sebagai simbol benteng pertahanan kebudayaan Jawa, sehingga teman-teman nanti bisa menyaksikan sejarah terbentuknya keraton sampai pada masa Sultan Hamengkubuwono X, termasuk simbol yang memadukan antara pantai selatan, keraton, terus kemudian Tugu, kemudian sampai Merapi. Jadi itu simbol budaya Jawa, dan saya kira teman-teman nanti bisa mengetahui tentang sejarah para raja di sini. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Stay tune teman-teman buat vlog kita hari ini. Ikuti keseruan kami di Keraton Yogyakarta. See you. Hai guys, jadi kita sudah ada di keraton dan kita bakal masuk ke keratonnya. Oke, stay tune. Kayak sing bisa dideleng ing video kasebut, kita wis mlebu ing wilayah Museum Keraton Yogyakarta. Ing mriki dipun tuntun dening abdi ingkang nderek ngubengi tlatah Keraton Ngayogyakarta. Hai teman-teman, itu tadi yang kita lihat itu adalah tarian yang merupakan pembukaan kalau misalnya di keraton tuh ada tamu. Nah, kalau dilihat dari gerakannya pun, tarian di sini sama di Jawa Timur tuh beda. Kalau di Jawa Timur tuh gerakannya lebih seret gitu kan. Kalau di situ gerakannya tuh lebih lemah gemulai gitu. Beda. Lanjut. Say hi. Selamat datang di negeri feodalisme. Feodalisme adalah akar dari segala permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi selamat datang di neraka. Iya.
bersama nggak boleh ya, tapi aja sekedar di foto boleh. Ruang hidup ya, itu tentang mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang itu ada 5 tahapan. Jadi kita dalam hidup itu punya 3 fase, 5 fase maksudnya, dari mulai dalam kandungan, manusia dan kelahiran, remaja sampai menuju kematian. Kita ada lihat fase dalam kandungan. Bagian ruang restorasi aja deh, sidangnya semua barang yang itu sedang ada perawatan bagian itu, yang bagian arkeologi yang lebih tahu kan. Di sini dibantu dari sekolah juga. Dalam bentuk sini itu sebagai simbol 1/500. Jadi maksudnya apa yang diucapkan aja itu nggak pernah ditarik kembali. Kalau udah makan kayak kalau dibuang kan udah makan dimakan lagi itu kan 1/500. Distrik atau para bupati kan, jadi para bupati punya ciri khas masing-masing juga, ada warna biru, hijau ya gitu, jadi punya ciri khas sendiri-sendiri. Termasuk juga itu kunjung makan mobil juga, ada yang pembawa juga yang juru makan di sana ya. Jadi kita habis dari exhibition yang sampai bulan apa tadi, Agustus, itu tuh isinya tentang pemerintahan apa sih tadi, isinya kayak militer, pemerintahan militer dari Kesultanan di GG Lost and Found.
occasion you come to here? For holiday. Holiday. Yeah. Where are you from? The Netherlands. What do you think about this museum? Very beautiful. What most memorable thing that you find here? I think when I see everyone sitting outside there. Is the guards tennis guards or It's Abdi. It's called Abdi. Abdi? What is their job? Because it's Sultan birthday. So Today. yeah, today. Wow. Yes, they wait for Sultan, but Sultan don't come today. Just for formality. Okay. So lucky to be here on Sultan's Yeah. birthday. Yeah. Me too. Yeah. This is our first time. Yeah, For me our too. first time. Yeah. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. And good luck with your project. Yeah. Yeah. For photo. Yes, of course. Kita di sini bersama Aku Zenly. Aku Ferdi Yuda Pratama. Nah, di sini kita mau tanya-tanya mereka tentang experience mereka di Museum Keraton ini. Jadi, setelah kalian sudah mempelajari dan Oke, kalau saya sendiri saya itu sering lihat di TV ya, kalau untuk Keraton Yogyakarta. Jadi jujur ini kali pertama saya untuk mengikuti kegiatan yang mengunjungi keraton ini. Awal saya mungkin saya kira hal-hal yang ada di keraton ini sangat sederhana. Ternyata itu sangat kompleks sekali. Mulai dari bagaimana cara penghormatan raja, bagaimana cara pemberian makan kepada raja, itu ada adat-adatnya, ada tradisinya yang menurut saya nggak pernah dapat hal ini di Jawa Timur. Kalian ada yang tahu? Ya, kalau menurut aku sendiri sebagai orang yang sama juga pertama kali datang berkunjung ke Keraton Yogyakarta, itu sangat pengalamannya luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa. Saya sendiri kan pernah mengunjungi keraton itu di Cirebon, dan itu memang Cirebon Jawa Barat dan keraton yang di Yogyakarta itu beda, tapi suatu yang punya ikonitas tersendiri ya, terutama dengan pemerintahnya dan juga para sultannya tadi, bagaimana cara penghormatannya. Dan juga tadi kita beruntung banget karena di sini kita sempat melihat penampilan tari golek ya, terus kita sempat melihat ada pembawaan teh yang tepat pukul jam 11 itu, dan juga pertandingan ulang tahun ya yang di Selasa Wage. Oh iya, Selasa Wage. Jadi suatu beruntungan Beton banget. ya namanya kalau dalam bahasa Jawa. Kita datang hari ini tuh banyak lagi kita dapat hari ini. memang kita sudah mendapatkan banyak sekali apa yang menarik ya. Dan semoga mungkin ada harapan Harapannya saya melihat berharap ya anak muda itu lebih berkontribusi lagi di sini, karena tadi melihat dari pemain musiknya itu masih cenderung orang-orang yang lebih senior, sehingga saya merasa kayak ada kurang dari anak-anak muda dari sekitar sini untuk mengembangkan atau melestarikan lagi yang yang dilakukan. Oke, kalau dari aku sendiri harapannya adalah terkait dengan para pemain musiknya itu memang posisi turut abdi dalam, dan mungkin untuk para generasi muda itu bisa turut membantu sebagai penarinya, karena penari-penari di keraton ini itu bisa ditarik dari eksternal, anak-anak berbakat di sekolah-sekolah. Mungkin ya generasi muda yang kalian punya bakat menari bisa ikut menari di Keraton Yogyakarta. Bertiga dulu. Oke, makasih banyak. Thank you. Foto dulu. Selesai tujuan kita di Keraton Yogyakarta. See you di next destination. Bye-bye. Walaupun bentuknya itu seperti tempat tidur, tetapi fungsinya bukan buat tidur ya teman-teman ya, tetapi sebenarnya pasar ini tuh adalah semacam singgasana yang dipakai oleh Dewi Sri. Mungkin teman-teman familiar ya sama nama Dewi Sri ya? Ya, Dewi Sri itu dari apa teman-teman kalau? Nasi padi. Betul, dari padi atau dari apa lagi? Dewi Rezeki ya, Sri Rezeki ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak Dewi Padi
Dewi Rezeki atau Dewi Kesuburan ya spesifiknya ya. Jadi memang Dewi Sri ini tuh berkaitan erat sama masyarakat Jawa, khususnya itu di pantai selatan Jawa atau di wilayah Yogyakarta ini, karena kalau di utara Jawa itu terkenalnya itu masyarakatnya itu maritim, kalau di Yogyakarta itu masyarakatnya itu adalah agraris. Makanya yang disembah itu adalah sosoknya Dewi Sri, karena Dewi Sri itu tadi adalah Dewi Kesuburan. Nah, yang di sini itu kalau teman-teman lihat salah satu ciri khas yang dimiliki arca ini, mengapa bisa diidentifikasikan bahwa sosok ini adalah Dewi Sri, itu dilihat dari tangkai padi yang ada di tangan kirinya teman-teman. Karena tadi Dewi Sri itu adalah Dewi apa? Kesuburan. Ya, Dewi padi atau Dewi Kesuburan. Makanya ini di sini adalah tangkainya itu kayak ID card-nya gitu ya, adalah tangkai padi yang ada di tangan kirinya ini. Dan mesti teman-teman juga udah familiar, tiap-tiap dewa-dewi akan memiliki ciri khasnya masing-masing, walaupun akan dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda, maupun lukisan, arca, relief, dan lain-lainnya. Tetapi mesti dari tiap-tiap dewa itu akan memiliki ciri khasnya sendiri. Contohnya itu kayak Dewi Sri ini adalah tangkai padinya di tangan kirinya ini. Merupakan layang yang ada belakang tingkatan di daerah Majapahit. Kemudian layang Sadat atau Prabangsa dari Mahabharata dan juga Ramayana, dan itu juga versi Jawa bukan versi Indonesia. Tetapi sebenarnya di abad ke-20 ketika eranya Jakarta itu didirikan, para seniman-senimannya itu juga turut membuat wayang yang versi mereka masing-masing.
Sekarang kita lagi di wahana interaktif Sodoyo. Ikuti kita terus ya. Oke, bismillah. Ayo, let's go, let's go. Go, go. Sekian. Ya guys, so this is the end. Udah mengikuti perjalanan kita dan keseruan hari ini. See you next time. Bye.